Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, tertulis dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Di bahini ikon gabi badia hamu diau, aina badia doahu Jehovah. Napa pulih kamu sian akka bangso, asa gabe bangsokku hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, bagi banyak orang kata kudus seringkali dipahami secara kaku, sehingga memicu bayangan tentang hidup yang tanpa ekspresi, atau perasaan diri paling suci, yang akhirnya membentuk mindset yang eksklusif dan tertutup pada orang lain. Sering juga dipahami dalam bentuk yang fisik, misalnya dengan pakaian gamis atau cara bicara yang diatur-atur sehingga terkesan berwibawa. Padahal dalam bahasa aslinya, kados itu berarti dipisahkan atau dikhususkan. Untuk memaknai kata dikhususkan ini, secara sederhana gambarannya seperti ini. Misalnya bayangkan sebuah cangkir kristal yang unik, yang hanya dikeluarkan atau dipergunakan saat jamuan makan malam keluarga yang sangat spesial. Cangkir itu tidak digunakan untuk minum sehari-hari secara sembarangan. Bukan karena cangkir itu sombong, tetapi karena pemiliknya telah mengkhususkannya untuk momen tertentu yang berharga dalam keluarga. Kira-kira demikianlah Tuhan memisahkan atau mengkhususkan kita, bukan karena kita memiliki nilai khusus dalam diri kita, tetapi karena Tuhan sudah memilih dan menentukan kita sedemikian, sehingga menjadi berbeda dari dunia. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan egoisme, kebencian, dan persaingan, kita dipisahkan untuk memancarkan sesuatu yang berbeda lewat kasih, lewat integritas, dan lewat kedamaian. Jadi dengan kekudusan itu, kita bukan malah memisahkan diri dari dunia sosial kita. Sebaliknya, justru kita harus hidup menyatu di dalamnya, tetapi dengan cara hidup yang berbeda. Lalu, sahabatku semua, apa standar dan alasan kita hidup kudus? Nas kita berkata, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan Allahmu kudus. Kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Kekudusan kita bukanlah usaha mandiri untuk menyuap Tuhan agar Ia mengasihi kita. Sebaliknya, kekudusan adalah respon emosional dan spiritual kita karena kita telah menjadi miliknya. Ketika kita menyadari betapa mulia, betapa bersih dan kasihnya Tuhan yang kita sembah, secara natural kita akan rindu untuk menyelaraskan hidup kita dengan karakternya. Kita menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan kita bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan yang kudus. Kita diarahkan untuk tidak menodai status kita sebagai milik kesayangan Allah dengan cara hidup dunia. Oleh sebab itu, sahabatku semua, mari kita wujud nyatakan cara hidup kudus di dunia modern saat ini secara praktis, dengan menjauhkan diri dari cara-cara hidup yang mungkin saat ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, seperti berbohong, menipu, menggosip, saling menjatuhkan di media sosial, atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan tuntunan Roh Kudus, mari memilih hidup dalam kejujuran, mengampuni, dan tetap memiliki integritas setia kepada kebenaran, serta menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.